Buat kamu yang suka berkreasi membuat aneka hidangan di dapur atau membantu orang tua berbelanja, mungkin sudah nggak asing dengan aneka jenis tepung yang ada di pasaran. Yap, di pasaran memang ada beragam jenis tepung. Di antaranya adalah tepung terigu, tepung gandum, tepung beras, tepung tapioka, dan lain sebagainya. Sayangnya, terkadang masih ada yang bingung dalam membedakan aneka jenis tepung tersebut nih. Misalnya, antara tepung terigu dan tepung gandum. Keduanya sering dikira sama, padahal sebenarnya berbeda loh. Apa perbedaan tepung terigu dan tepung gandum ya? Lalu, mana lebih baik atau lebih sehat untuk digunakan? Kita cari tahu bersama yuk. Tepung terigu adalah salah satu jenis tepung yang paling mudah dijumpai di pasaran. Baik di warung kelontong, pasar tradisional, hingga supermarket biasanya menyediakan jenis tepung ini. Tepung terigu memang bersifat serbaguna, alias bisa digunakan untuk beragam kebutuhan. Makanya, nggak heran jika tepung ini banyak dicari sehingga banyak dijual. Nah, tepung terigu dibuat dari biji gandum yang digiling sampai teksturnya halus. Dan biasanya memiliki warna putih bersih, Kit. Lebih rincinya, tepung terigu ini dibuat dari daging gandum atau bagian endosperma yang sudah dibersihkan dari kulit ari dan intisari gandum. Oleh karena dibuat dari gandum, tepung terigu kaya akan karbohidrat, serat, vitamin, dan mineral. Sayangnya, buat orang yang alergi gluten, sebaiknya menghindari tepung terigu nih. Soalnya, tepung terigu mengandung lebih banyak gluten jika dibandingkan dengan jenis tepung lainnya. Oh iya, gluten adalah sejenis protein yang terkandung dalam gandum, kids. Sama seperti tepung terigu, tepung gandum atau whole wheat flour juga terbuat dari gandum yang digiling. Lalu, apa bedanya ya? Perbedaan antara tepung terigu dan tepung gandum terletak di bagian gandum yang diolah, kids. Nah, kalau tepung terigu dibuat hanya dari daging gandumnya aja, maka berbeda dengan tepung gandum yang dibuat dari seluruh bagian gandum utuh atau whole wheat. Jadi, tepung gandum dibuat dari bagian gandum yang lengkap, mulai dari kulit, endosperma, dan intisarinya, kids. Oleh karena dibuat dari seluruh bagian gandum, maka nutrisi dan khasiat tepung gandum lebih kaya dari tepung terigu. Di dalam tepung gandum terkandung banyak serat, vitamin, mineral, kalsium, dan protein. Namun begitu, jenis tepung ini memiliki tekstur yang terasa lebih kasar dan warnanya cenderung kecoklatan. Tepung gandum ini lebih menyehatkan jika dibandingkan dengan tepung terigu, kids. Namun, buat orang yang memiliki alergi gluten, tetap nggak disarankan mengonsumsi tepung gandum karena jenis tepung ini nggak bebas gluten ya. Kandungan gluten dalam tepung gandum hanya lebih sedikit dikarenakan gizi tepung gandum lebih padat dari tepung terigu. Nah, itulah perbedaan tepung terigu dan tepung gandum, kids. Sekarang nggak perlu bingung lagi ya. Siapa yang suka sarapan dengan roti? Lebih suka roti tawar biasa atau roti gandum nih? Selama ini, roti gandum dinilai lebih sehat dan punya lebih banyak manfaat baik untuk tubuh dibandingkan roti tawar putih. Kedua jenis roti ini sering dikonsumsi untuk menggantikan karbohidrat, terutama saat sarapan. Biasanya, kita nggak punya banyak waktu untuk sarapan, jadi kita cenderung memakan makanan yang praktis seperti roti. Namun, meski sama-sama mengandung karbohidrat, tapi ada beberapa perbedaan antara roti tawar putih dan roti gandum. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Perbedaan antara roti gandum dan roti tawar putih dimulai dari proses pembuatannya. Saat biji gandum diproses jadi tepung, bagian kulit biji gandum dipisahkan. Namun, dalam proses pembuatan roti gandum, biji kulit gandum ini nantinya dimasukkan lagi ke dalam adonan, jadi warnanya lebih gelap. Nah, bagian kulit biji gandum ini mengandung vitamin dan mineral, sehingga ilmuwan menganggapnya lebih sehat untuk tubuh. Berdasarkan Nathan Mitfold bersama tim penelitinya mengungkapkan kalau perbedaan antara roti gandum dan roti tawar terletak pada vitamin dan mineral dari kulit biji gandum itu. Namun, ini nggak membuat roti gandum lebih baik dari roti tawar putih. Karena vitamin dalam kulit biji gandum itu misalnya mangan, fosfor, dan selenium. Biasanya manusia tidak kekurangan mineral itu. Ilmuwan juga menemukan kalau manusia juga nggak bisa mencerna beberapa vitamin dan mineral yang terkandung dalam biji gandum mentah, seperti zinc, zat besi, dan kalsium. Peneliti juga mengungkapkan kalau respon kandungan gula darah yang dipengaruhi makanan di tubuh para peserta yang diuji nggak dipengaruhi oleh jenis rotinya.
melainkan bakteri yang ada di organ pencernaan setiap peserta. Sehingga nutrisi dari roti yang sama belum tentu punya dampak yang sama bagi orang yang berbeda. Berdasarkan penelitian, roti gandum bisa dibilang lebih bermanfaat bagi tubuh kalau roti itu berbahan 100% gandum utuh. Adonan roti gandum biasanya berisi zat tambahan dan pengawet seperti pemanis yang bisa menaikkan kadar gula darah seperti roti tawar putih biasa. Sehingga kalau kita ingin mendapatkan manfaat roti yang lebih baik, pastikan kalau roti itu terbuat dari 100% gandum utuh ya. Lalu, bagaimana caranya kita mengetahui apakah roti tersebut mengandung gandum utuh atau enggak? Cek komposisi dan labelnya. Selain mengecek warna dan teksturnya, kita harus memerhatikan bahan pembuatan roti gandum. Pilihlah roti gandum yang punya label gandum utuh dan bukan tepung gandum. Sebab label tepung gandum menandakan kalau kandungan dari gandum justru lebih sedikit. Roti gandum yang berlabel tepung gandum dibuat dengan tambahan bahan lain atau sebagian besar bahannya memakai tepung putih bukan tepung gandum utuh. Baca tabel nutrisi dan gizi. Dalam roti gandum utuh, setidaknya akan punya minimal 2 gram serat di setiap helai roti. Selain serat, cek juga kalori dan sodium roti gandum. Biasanya sepotong roti maksimal punya kalori sebanyak 100 kalori dan 225 mg sodium. Selain serat, cek juga kalori dan sodium roti gandum. Biasanya sepotong roti maksimal punya kalori sebanyak 100 kalori dan 225 mg sodium. Hindari label yang bertuliskan sebagai terhidrogenasi. Roti gandum yang punya label ini biasanya menambahkan lemak trans dalam bentuk minyak hidrogenasi. Minyak ini bisa meningkatkan kadar kolesterol tubuh, jadi bisa mengurangi manfaat atau kebaikan dari roti gandum itu sendiri. Pastikan kita juga nggak terkecoh dengan label bersumber dari 7 jenis biji-bijian atau 100% alami ya. Hal ini karena biasanya roti ini juga terbuat dari tepung gandum biasa, bukan tepung gandum utuh. Kalau roti gandumnya nggak dikemas, kita bisa mengecek teksturnya juga. Roti gandum utuh cenderung punya tekstur yang lebih padat dan juga berserat. Nah, supaya nggak keliru, perhatikan dengan seksama tampilan dan juga kemasan roti gandumnya ya. Hai kids, pernah mendengar atau melihat makanan oat dan gandum? Oat atau oatmeal merupakan sereal populer yang biasanya kita sajikan sebagai menu sarapan praktis. Sedangkan gandum berasal dari tanaman gandum yang biasanya kita dapat olah menjadi roti, tepung, kue maupun jenis pastry. Tapi apa ya bedanya oat dan gandum? Karena keduanya sama-sama terlihat seperti biji-bijian. Yuk kita cari tahu lebih lanjut. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Selama ini kita mungkin berpikir kalau oat dan gandum merupakan dua bahan yang sama. Padahal bila kita perhatikan lagi, oat memiliki bentuk yang lebih kecil sementara gandum yang lebar. Oat merupakan hidangan sarapan paling sehat. Oat kaya akan protein dan serat yang membantu menyeimbangkan metabolisme mengatur berat badan. Oat juga memiliki kandungan antioksidan avenanthramides yang berfungsi menjaga tekanan darah. Oat mengandung serat bernama beta-glukan. Jenis serat ini bermanfaat menurunkan kolesterol. Satu mangkuk oatmeal setara dengan kandungan serat pada 2,5 mangkuk pepaya. Sedangkan gandum merupakan jenis rumput yang menempati peringkat ketiga dari keluarga sereal dan paling banyak diproduksi setelah jagung dan beras. Gandum nggak bisa langsung kita konsumsi, tapi harus melalui proses olahan dahulu dan biasa menjadi campuran pada roti dan cookies. Mengonsumsi gandum baik bagi kesehatan tubuh kita. Salah satunya membantu kita terhindar dari risiko kanker. Kandungan serat dan nutrisinya juga bermanfaat menjaga metabolisme tubuh tetap stabil. Ada dua jenis gandum populer di dunia. Berdasarkan WebMD, jenis yang pertama yaitu gandum biasa, digunakan sebagai bahan baku roti. Kedua, gandum durum, merupakan jenis lainnya yang umum digunakan sebagai bahan pembuatan makanan seperti pasta, mie, roti, dan makanan yang dipanggang seperti kue serta biskuit. Untuk cara mengonsumsinya, oat dan gandum sangat berbeda. Oat bisa kita makan sebagai oatmeal yang bisa langsung kita makan atau dengan kita campur bersama bahan makanan lainnya. Sedangkan gandum merupakan produk mentah
sehingga harus diolah dulu menjadi tepung untuk kemudian membuat kue atau roti. Oat banyak dikonsumsi oleh penderita obesitas. Karena oat cenderung menurunkan kadar kolesterol jahat lebih banyak, namun gandum tetap menjadi andalan bagi penderita jantung karena menjadi sereal terbaik untuk melawan penyakit jantung. Jadi dari oat maupun gandum, keduanya memang sama-sama membantu menjaga kesehatan tubuh kita. Nah, itulah perbedaan oat dan gandum berdasarkan beberapa. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!